Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan baginda Nabi dari pihak putri, bukan dari anak lelakinya. Kullu bani anbiya, kasabda Nabi, kullu bani anbiya yantami ila abihi. Semua keturunan para anbiya diambil dari anak lelakinya, illa ibnati, terkecuali aku dan putriku Fatimah wa Ali. Dari situlah keturunan yang disebut ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang yang fanatik terhadap putranya karena melihat Rasulullah selalu anak putranya meninggal kecil, kalau mengajak Rasulullah abtar, maka yang jawab siapa? Allah Ta'ala langsung, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung Allah yang menjawab. Lah, itulah diantaranya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kita bayangkan bagaimana perjuangan pada waktu itu Rasulullah. Saya ambil satu contoh saja. Sebelum bi'tsah umur beliau masih sekitar 35 tahun, wakila masih belum ada. Kelompok jahiliyah pada waktu itu yang mengaku gobailnya paling top, ini paling top, ini paling top, tapi tidak bisa mempersatukan, malah tambah perpecahan. Mau memasukkan Hajar Aswad saja hampir saja pertumpahan darah. Akhirnya sepakat mufakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram ini, Mekah ini maksudnya, pemuda yang jujur, amin, namanya gelarnya Al-Amin, seorang yang dipercaya atau jujur, itulah yang berhak memasukkan Hajar Aswad. Ternyata pagi hari yang datang awal masuk ke Makkah baginda Nabi SAW. Begitu masuk mendapat kepercayaan langsung, hebat. Tapi bagaimana sifatnya Rasulullah? Tidak mempunyai akuisme, tidak mempunyai sifat akuisme. Langsung Rasulullah menggelar sorbannya, pimpinan sini, pimpinan A, pimpinan B, kumpulkan jadi satu, diangkat bareng-bareng Hajar Aswad, ditaruh di tengah, betul-betul menjadi berkat umat, menjadi berkat bangsa. Baru diangkat bareng, baru dimasukkan oleh baginda Nabi SAW. Pertanyaannya sekarang, Al-Amin, Al-Amin yang bisa menjadi berkat umat, berkat bangsa, ini kemana? Ini menjadi pertanyaan. Apakah kita rela melihat negara diacak-acak umpamanya? Akan timbul satu pecah belah, NKRI digoyang, NKRI digoyang, tinggal menanti Indonesia dibagi berapa. Apa bapak-bapak ini, kita ini ridho kalau Indonesia dipecah belah? Jawab yang keras. Perlu kenyataan. Nah inilah, kalau kita sudah kematian, kepaten obor, itu mau ngomong apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita kembali bagaimana Rasulullah SAW menjadi pengayom umat ini luar biasa. Dan ditiru kelakuan yang hebat ini oleh cucunya, Sayyidina Imam Ja'farus Shadiq bin Sayyidina Imam Ahmad Rahmatillah Sudan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Udmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir
bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Terkenal dengan Kanjeng Sunan Kudus. Ketika beliau masuk ke daerah Kudus pada waktu itu, agamanya berbeda, mayoritas berbeda, dan di situ ada faham satu hayawan yang dikaramatkan, mendapat keistimewaan. Pada waktu Sunan Kudus, waktu bulan Idul Adha, biasanya mengajak umat Islam yang mampu untuk berkurban, yang sapi-sapi, kerbau-kerbau, yang ayam-ayam, yang kambing-kambing, yang ayam-ayam ikut sunnah. Bukan ayam artinya untuk kurban, mengalirkan darah ikut sunnah. Hati-hati, jangan salah paham di sini. Bagaimana ini kalau sapi yang jadi masalah dipotong, pasti akan menimbul perpecahan, karena sapi ini diistimewakan. Hebatnya Kanjeng Sunan Kudus memberikan pengarahan. Sampai sekarang orang Kudus, maaf saja, potong sapi di kota nggak berani. Pasti nyembelih sapinya itu di Rembang, nggak berani di Kudus. Boleh tanya sama orang Kudusnya. Itu sampai sekarang. Nah, Pangeran Poncowati yang lain agama pada waktu itu, melihat keputusan yang bijaksana oleh Kanjeng Sunan Kudus, datang beliau ke Sunan Kudus. Apakah demikian al-Islam ya Kiai? Belum kenal itu Sunan atau siapa? Dijawab, diterangkan. Akhirnya menjadi muridnya dan Islam, dan kerajaan itu diberikan langsung pindah ke Kanjeng Sunan Kudus. Hebat. Padahal pada waktu itu kalau mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, pada waktu itu masih berdiri kerajaan Demak, masih jaya-jayanya. Siapa sih yang tidak ingin jadi raja? Diberikan mulai Pangeran Poncowati, langsung menjadi Raja Kudus. Tapi hebatnya Kanjeng Sunan Kudus, tidak mau beliau mendirikan suatu negara di dalam negara. Ini contoh, ulama-ulama kita sudah dahulu sudah memberikan contoh bagaimana Rasulullah rahmatan lil alamin dibawa oleh para tokoh-tokoh tersebut. Itu hebatnya. Akhirnya utuh, tidak pecah. Dan ulama-ulama kita pendahulu menjadi cermin lupian yang luar biasa. Mestinya sudah pantas kalau menjadi contoh kita. Buktinya apa, Bib? Saya kalau ziarah Wali Sembilan itu paling malu. Terserahlah bapak-bapak mau percaya atau tidak. Dari mulai Giri, Gapuro, Gresik, Ampel, Tuban, Sedayu, Lamongan, sampai Kudus, Demak, Murio, Gunung Jati, Banten, Habib Hussein luar Batang, sampai Palembang, sampai Aceh, sampai ke Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Contoh yang real dan nyata, dan itu sulit untuk ditiru.
semuanya masih sudah meninggal sekian ratus tahun, tapi masih mampu mengajak orang berzikir, mengajak beristighfar, mengajak orang bertauhid. Tidak ada yang datang ke Wali Sembilan lalu di pintu makam padang bulan padange koyorino, ada enggak? Tidak ada. Datang ke Sunan Kudus begadang, mari begadang, tidak ada. Assalamualaikum ya ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat, baca Yasin, baca Fatihah. Padahal di situ macam-macam, yang milih A, yang milih B, yang milih C, yang milih D, toplosannya macam-macam. Gak ada yang tanya, lu kemarin milih siapa? Hebat ya di situ. Dan tadinya kalau mau ketemu yang beda pilihan itu sulit, di depan makam aulia makamnya, Ji, apa kabar? Maafin ya, maaf. Langsung akur. Orang mati bisa mempersatukan, luar biasa. Jadi kalau kita masih hidup kok gak bisa cara begitu, ya kalah sama orang mati deh. Nah itulah, itu satu contoh. Begitu tahlil bersama, tahlilnya yang pakai lagu, yang tidak pakai lagu, ada yang cepat, illallah, yang satu pakai lagu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang satu lebih panjang lagi, yang lebih mantap loh, illallah, la ilaha illallah. Gak ada yang ribut. Ente jangan keras-keras begitu. Ini dada saya sesak nih. Aman-aman saja. Ada lagi yang ngebut, illallah. Aduh, ini hurufnya gimana? Ya kompak rukun, ya tuh baca Yasin, baca Quran. Ada lagi yang datang yang lucu, terkadang orangnya tinggi besar hebat. Wah, ini berbahaya ini. Kalau saya dekat ini pakai rombongan lagi, pasti ini suaranya keras ini, Pak. Saya pikir, wah, saya agak mikir, apalagi speaker kecilnya dikempet begini ya. Hampir tidak kelihatan kalau lengannya ini besar. Tak pikir suaranya ngetop, nggak tahu suaranya ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kirain suaranya sesuai dengan badannya. Nggak tahu. Ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Pengalaman, Pak. Dan disitulah ada lapangan-lapangan ekonomi kerakyatan. Jadi satu sisi masih mengajak bertauhid, bersolawat, bisa membuat ekonomi kerakyatan, menjadi pemersatu umat. Kita ini apa? Dan kuburan aulia itu tidak kenal pasar rame, pasar sepi, itu tidak kenal. Dulu di Syekh Muhammad Arsyad, kayak apa orang jalan kita masih ngalami kok ziarah ke guru Muhammad Syekh Muhammad Arsyad. Itu kalau ke sungainya besar kita nggak bisa ziarah dulu. Iya. Nah sekarang kita lihat, nggak pakai iklan, datang para saudara, kalau ingin barokah datang ke Syekh Muhammad Arsyad. Jangan lupa saudara-saudara, nggak ada yang iklan. Dari situlah kita mengambil keteladanan. Beliau itu niru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.